Lokakarya ini mendapatkan kehormatan dari Atase Pendidikan Jepang di Indonesia Takashi Yusuke untuk memaparkan pelaksanaan ESD di Jepang. Menurut Takashi, kerangka kerja ESD di Jepang mengintegrasikan seluruh aspek pendidikan pada ekonomi, sosial, lingkungan, hingga pemerintahan. In Japan, we consider ESD as more broad concept. ESD is education to cultivate leaders who will help build a sustainable society for the future. The important part is that ESD is something to have people view the various problems of modern society to be their own problems. This means that nowadays there are lots of global issues. I think this coronavirus thing is one of the typical example. Something happening in the world is connected to something happening in your daily life. Beberapa hal ditanyakan peserta Lokakarya, mempertajam keingintahuan mereka tentang pengembangan ESD di Jepang. Koordinator Nasional ESD Ananta Kusumaseta memandu sesi ini untuk mempertajam wawasan peserta tentang ESD dalam pendidikan. ESD itu adalah meningkatkan anak pada level belajar pada kasta yang tertinggi. Ya kan? Kasta terendah adalah penghafal. Remembering, ya. Kemudian understanding, knowing, applying, evaluating, sampai kasta yang tertinggi adalah kreator. Yang menarik adalah di Jepang, kata kreator ini ditekankan berkali-kali di dalam ESD itu. ESD di Jepang itu bukan kurikulum yang lain. Dia terintegrasi dengan kurikulum nasional mereka. Sehingga boleh sekolah pakai, boleh nggak pakai. Dari 30.000 sekolah, hanya 1.000 yang ESD tadi itu. Ya, growing. Mulai tahun 56 yang jumlahnya cuma 9 tadi itu, menjadi 1.100-an pada tahun 2018 kemarin gitu. Tapi masih ada 30.000 sekolah yang tidak. Tapi yang menarik adalah bagaimana ESD itu menjadi diintegrasikan di dalam kurikulum. Lokakarya ini juga menghadirkan praktik baik dari sekolah yang telah menjadi anggota ASP.NET dan menjalankan praktik baik ESD di sekolah masing-masing. SD Negeri Bendungan Hilir 12 Pagi, Jakarta menjadi salah satu pemateri. Kepala Sekolah SDN Ben Hill 12 Pagi, Rumiati menerangkan, sekolahnya yang asri dan mandiri setelah mengikuti konsep ESD ini. Bagaimana sih untuk menopang? Salah satunya yang menjadi penopang kita adalah ternyata sampah. Jadi sampah kita memang kita jadikan bukan komersil, tapi sebenarnya itu yang bisa menghasilkan dan sehingga membantu pihak sekolah untuk bisa menjalankan operasional sekolah sehari-hari. Sedikit banyak membantu, begitu ya. Kita punya tanaman toga. Tanaman toga ini pun dimanfaatkan Bapak Ibu saat kan kalau operasional itu kami pakai uang dana BOS ya Bu Pak. Tapi kan dana BOS itu turunnya tidak menentu gitu kan. Nah ini kalau kita sudah kehabisan karbol, kalau kita sudah kehabisan ini untuk mengatasi 22 kamar mandi yang ada di sekolah kita memanfaatkan serai dan pandan diiris-iris, kemudian kita taruh ditatakan di WC dan baunya insya Allah menyerap ya Bapak Ibu. Nah ini yang kita manfaatkan, selain anak juga ini dimanfaatkan untuk belajar tentang tanaman toga. Sementara delegasi dari SD Lab School Cibubur dan SD Alam Cendikia Bogor mempresentasikan kegiatan yang terkait dengan ESD di sekolahnya. Di Lab School nggak ada cerita itu kalau anak itu menghafal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak TK atau anak kelas 1, boleh disuruh ke depan. Coba Ade berhitung 1 sampai 10 yang cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pinter anak ayah, anak bunda.
Coba dibalik dengan baca cepet bisa nggak? 9651. Wah, itu kalau tandanya kayak gitu, fix itu adalah siswa yang menghafal, bukan memahami. Dan di lab school kami guru-gurunya nggak ada ceritanya yang namanya siswa itu menghafal. Kita dibuat bagaimana student center. Dengan cara apa? Dengan cara media yang aplikatif, yang konkret, outing class, bagaimana anak itu emang senang gitu. Bahkan di lab school tuh kalau emang ada anak yang emang udah benar-benar nggak mau belajar, kita biasa serahkan ke guru BK. Kebetulan di sekolah juga ada guru BK, jadi kita nggak akan memaksakan. Karena ya seperti ibarat kata gelas, kalau emang udah penuh tuh diisi pasti akan tumpah. Berbeda dengan dua sekolah sebelumnya, Sekolah Alam Cendikia lebih menonjolkan aktivitas perilaku yang mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian peserta didik. Jadi core utama di Sekolah Alam sendiri yang terbesar adalah Al-Quran dan Akhlak, kemudian kepanduan dan kemandirian, serta yang terakhir terkait keterampilan berpikir. Lanjut saja, Pak. Lanjut lagi. Nah, terkait akhlak mulia, kami terapkan anak-anak untuk selalu melaksanakan kewajiban mereka terkait sholat, kemudian mengaji. Bahkan ketika mereka melakukan perjalanan, ini mereka anak-anak kelas 5 sedang perjalanan ke Kebumen menggunakan kereta. Mereka tetap mengaji di kereta. Kemudian pun meskipun kita sedang camping di alam terbuka, kami melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian ini ada beberapa foto terkait kegiatan Ramadan Camp. Setiap tahun kami ada acara Ramadan Camp di mana anak-anak di hari-hari sebelum acara mereka mengumpulkan donasi, mengajak banyak orang untuk ikut berdonasi, yang akhirnya nanti donasinya akan digunakan untuk beberapa kegiatan seperti sembako yang akan disebarkan kepada beberapa warga di sekitar. Praktik baik juga datang dari SMKN 27 Jakarta tentang pengelolaan sampah. Delegasi sekolah ini membagikan pengalamannya tentang program pengurangan sampah dan membuat sekolah lebih asri. 27 itu sebelumnya masih banyak ruang yang belum banyak pohon. Ini ada alumni nih. Ada alumni saya, anak saya nih ada Hana ini alumni tahun lulusan tahun berapa nih? 2015 kita 5 tahun lalu. Dulu nggak seperti ini. Ini yang kita lakukan adalah melibatkan seluruh anak nih. Wah, pohon kan kita berdasarkan tadi, peta tadi. Oh, petanya kurang pohon. Oh, di sini penghijauannya kurang. Oh iya. Berarti langkah yang pertama penghijauan dulu deh. Karena penghijauan itu penting karena proses menumbuh pohon itu lama. Ya, kalau sekarang mah alhamdulillah udah gede-gede banget nih. Pohon-pohon yang ditanam anak-anak mudah-mudahan menjadi amal buat mereka karena menghasilkan oksigen sepanjang masa. Dan amal itu pasti mengalir kepada mereka yang nanam. Tidak hanya materi dan berbagi pengalaman baik dari anggota ASP.NET, Lokakarya ini juga mengajarkan peserta melalui praktik pengelolaan lingkungan melalui manfaat lubang biopori bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Selain pengelolaan sampah dan sanitasi, fokus Lokakarya ESD kali ini juga terkait dengan pengelolaan air bersih. Direktur Eksekutif Asia Pacific Center for Eco-Hydrology atau APCE, Ignatius Dwi Sutopo, memberikan paparan tentang manfaat dan pemanfaatan air. Profesor di bidang kimia dan teknologi lingkungan ini juga mempraktikkan langsung air yang layak dikonsumsi. Para peserta Lokakarya ini diperlihatkan bagaimana wujud air yang baik dan tidak baik. Melalui warna, rasa, dan bau, peserta membandingkan dari contoh yang telah disediakan. Air itu Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti mungkin barangkali bisa disampaikan juga kepada generasi penerus begitu ya. Level, ya semua level ya, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya.
bahwa air ini adalah merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi tidak boleh ada satu orang pun sebenarnya yang tidak mendapatkan air untuk menunjang kehidupannya. Gitu. Berdasarkan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, semua kekayaan di bawah bumi, di atas bumi dan sebagainya untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Terjemahannya diantaranya adalah PP nomor 16 tahun 2005 pasal 37. Ya ini saya ambil salah satunya saja yang mengatakan bahwa pengembangan SPAM itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi mendapatkan air minum itu adalah hak asasi, istilahnya begitu, yang harus dipenuhi oleh negara. Usai mendapatkan materi, para peserta berdiskusi kelompok yang dipandu oleh fasilitator untuk menyusun simulasi problem dan solusi yang dihadapi pada persoalan lingkungan yang terjadi di sekolah. Sekarang kita akan membahas kenapa sih anak-anak itu harus belajar ISD, ya. Karena tujuannya agar living in harmony. Apa itu living in harmony? Bahasa Indonesianya? Hidup dalam harmonis, ya, dengan bumi ini. Ya, jadi tujuan kita belajar ISD, menerapkan ISD agar anak-anak dan kita juga dapat hidup dalam harmoni, ya, hidup yang selaras, seimbang, dan bumi ini kita jaga. Karena apa? Karena saat ini kita sedang menghadapi banyak isu,